Kali ini kami akan menjelajahi perairan Sumbawa Barat dengan menyusuri pulau-pulau yang keindahannya tidak kalah dibanding Maladewa atau destinasi wisata mancanegara lainnya. Kepulauan ini disebut Gili Balu, 8 pulau kecil yang memiliki segudang potensi tersembunyi. Kami ditemani kapten kapal bernama Bapak Kahmi, seorang nelayan yang sekarang menjadi aktivis lingkungan menjaga perairan Foto Tano. Kapal kayu yang kami naiki menembus gelombang. Sebuah bukit terlihat di kejauhan. Itu adalah pemberhentian pertama kami yang biasa disebut Gili Kambing atau Pulau Kambing. Pulau ini sangat kecil dengan sebuah bukit yang menjulang tajam. Tidak tinggi tapi curam. Masih ke bawah. Kita memasuki hutan bakau. Hutan bakau Pulau Kambing. Kalau ambil bot aku ada ya. Lumayan tinggi nih Pulau Kambing ya. Jadi kita mau naik ke atas Pulau Kambing ini, mau lihat suasana pemandangan di sekitar sini ya. Awalnya saya berpikir untuk menuju ke sana itu cukup dengan santai. Tapi ternyata pikiran itu salah. Kaki saya yang sudah tidak muda lagi ditantang naik bukit berbatu nan terjal ini. Satu persatu jalan setapak saya lewati meski harus dibantu sang kapten kapal. Naik lagi ya? Lagi. Sesampainya di puncak, saya disuguhi pemandangan tak ada duanya. Setelah pendakian yang lumayan menyiksa, akhirnya kami mendapatkan pemandangan yang sangat indah. Kita sekarang berada di puncak Pulau Kambing. Dari atas puncak Pulau Kambing ini, kita melihat suasana seperti Raja Ampat. Nah, ini Raja Ampat yang ada di Sumbawa Barat. Jangan mati sebelum ke sini. Segeralah datang ke wilayah ini. Indah sekali. Dan jangan hanya datang ke tempat wisata-wisata yang sudah terlalu populer, sudah crowded. Melalui bukit ini kami dapat melihat Gili Belang, pulau tujuan kami selanjutnya, yang memiliki kelengkapan ekosistem mangrove. Pengalaman. Dulu sering kalau di Aceh naik gunung, Medan, turunnya luar biasa. Lutut kita sakit waktu turun. Padang lamun dengan rumput laut dan beralas terumbu karang yang terhampar luas. Tempat feeding ground yang sempurna bagi habitat penyu. Menurut penelitian tahun 2020, kondisi Gili Balang masuk dalam kategori rusak parah. Aktivitas ilegal mancing dengan bahan peledak ditambah semakin parahnya pemanasan global membuat populasi terumbu karang terus berkurang. Pak Kahmi yang memandu kami dan rekan-rekannya pun membuat inisiatif untuk menjaga Gili Balu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Mereka juga menanam kembali terumbu karang berupaya melestarikan keunikan Laut Sumbawa Barat. Sekarang kondisi pulau mangrove terbesar di NTB itu pun mulai membaik. Saat kami akan beranjak menjauh, Pulau Kambing dan Belang memperlihatkan kekayaan alam bawah lautnya. Kapten kapal kami berhasil menangkap seekor penyu yang berenang mendekati kapal. Wis. Hehe. Waduh. Petualangan kami di Gili Balu pun berlanjut. Kali ini kami berjalan menuju Pulau Paserang. Pulau tak berpenghuni ini ditargetkan menjadi Maladewa Indonesia karena terlihat sudah terbangun beberapa cottage di tengah pulau milik perusahaan swasta Jakarta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sayangnya, hingga kini proyek tersebut tidak jelas kapan akan selesai dan tidak ada pohon rindang serta fasilitas layaknya sebuah resort yang terlihat. Malah kabarnya masih agak sulit mendapatkan pasokan air bersih di pulau ini. Seiring turunnya matahari, memaksa kami untuk bergegas ke pulau tujuan terakhir kami, yaitu Pulau Kenawa. Kalau kita lihat laut dan Pulau Gili Balu ini, ya, yang ada di Sumbawa Barat ini, potensi untuk menjadi potensi wisata yang berkembang itu luar biasa. Tetapi kan semua itu bergantung kepada pemerintah daerah dan support dari pemerintah pusat agar daerah ini betul-betul menjadi daerah wisata yang diminati oleh banyak orang. Ya, kita mengharapkan turis-turis domestik ya mau datang ke sini untuk menikmati alam asli Indonesia dengan makanan Indonesia. Jangan semua kita habiskan uang kita untuk menikmati suasana alam pariwisata di negara-negara lain. Coba kita juga memanfaatkan potensi dalam negeri sesuai dengan semangat Pak Jokowi. Otomatis kalau itu berkembang, UMKM kita juga, industri kecil, koperasi kita, industri kita bisa berkembang. Banyak tempat nanti. Ya, ikan sepat itu air asin juga. Nah, sepat itu istilahnya ada bumbu alami dari daun pohon kayu dia. Bumbu Pak, bukan ikan. Ada mangganya, Oh, bumbu sepat. ada kayu manisnya, Bukan ikan sepat. ada asamnya, ada mangganya, mangga asam. Oh, jadi namanya bumbu sepat. Iya, sepat. Itu maka itu bumbunya khas Sumbawa. Kalau bahasa Betawi itu sepat. Iya. Akhirnya kapal motor kami tiba di Pulau Kenawa yang juga disebut sebagai Pulau Tikus karena bentuknya yang mirip tikus. Sebuah bukit menjulang di tengahnya dikelilingi barisan pasir putih dan juga padang savana rumput-rumput kering. Merangas berwarna kecoklatan memanjakan mata. Rombongan kami pun tanpa berpikir panjang langsung terjun ke laut saat sampai ke spot snorkeling. Pulau Kenawa memang dikenal dengan keindahannya. Pulau seluas 15 hektar ini bisa memenuhi hasrat berpetualang. Kami berkeliling sebentar di pulau ini mencari spot sunset dari atas bukit. Sementara para pemandu kami membakar hasil laut yang baru ditangkap.
Pesan saya untuk perjalanan ke Gili Balu hanya satu, sangat memuaskan. Baik yang suka dengan olahraga air atau sekedar hiking. Kepulauan ini benar-benar seperti paket lengkap. Ada petualangan, ada juga konservasi. Sudah sepantasnya pemerintah daerah sesegera mungkin menjadikan Gili Balu sebagai pusat konservasi. Karena memadukan konservasi dan pariwisata bukan sesuatu yang mustahil dan pastinya akan sangat mendongkrak ekonomi rakyat lokal. Terima kasih Sumbawa Barat sudah membuat saya merasa lebih hidup.